Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik, saya langsung saja izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Dwi Komala dengan NIM 140142123 akan melakukan presentasi hasil wawancara usaha lokal dan tokoh wirausaha nasional pada tugas mata kuliah Technopreneurship. Yang pertama, perkenalan wirausaha lokal. Pemilik wirausahanya adalah Pak Jani atau akrab disapa Pak Jani. Beliau menjual sop buah dan aneka jus khas Cirebon. Wirausaha beliau sudah berjalan sejak Juni 2022. Kemudian sejarah atau cara memulai usaha yang dilakukan oleh Bapak Jani. Yang pertama, pada bulan Juni 2022, Pak Jani mulai mengumpulkan modal usaha dan keperluan-keperluan penjualan seperti gerobak, bangku, kursi, meja, peralatan menjual, dan lain-lain. Kemudian bulan Juli Pak Jani mulai memasang promosi untuk meraih pelanggan seperti spanduk yang diletakkan di depan gerobak untuk menarik pelanggan yang lewat. Kemudian dari mulut ke mulut, seperti contohnya Pak Jani memberitahu kepada tetangga-tetangga atau teman-temannya bahwa sekarang Pak Jani mulai menjual sop buah yang tentunya enak dan patut dicoba sehingga mulai berdatangan pelanggan. Kemudian di bulan Agustus, Pak Jani mempertahankan pelanggan dengan cara mengandalkan kepercayaan terhadap usaha Pak Jani, yaitu dengan seperti tidak mengecewakan pelanggan mengenai sop buah dan jus buah yang dibuat oleh Pak Jani. Seperti isian, jumlah buah, dan lain-lain. Kemudian di bulan September atau bulan ini, Pak Jani mulai berusaha mengembangkan usahanya agar tidak stuck di tempat. Kemudian target dan strategi yang dilakukan oleh Pak Jani dalam menjual usahanya. Yang pertama, strategi yang dilakukan adalah lokasi yang strategis. Pemilihan lokasi yang strategis yaitu di Jalan Raya Beringin, Tambak Haji, Ngalian, merupakan pilihan yang tepat untuk meraih pelanggan yang lewat di sekitar jalan tersebut, mengingat jalan tersebut lumayan ramai dilalui orang-orang. Kemudian yang kedua adalah spanduk berukuran besar dan menarik yang diletakkan di depan gerobak. Dan yang ketiga adalah bahan yang segar dan tidak pelit dalam memberi buah-buahan isian. Kemudian target yang ingin dicapai oleh Pak Jani adalah lebih banyak pelanggan, memikat lebih banyak pelanggan yang lewat di jalan tersebut, kemudian image atau kesan bahwa Pak Jani menjual sebuah yang isinya banyak namun tetap dengan harga murah. Kemudian modal dan omset yang dikeluarkan oleh Pak Jani, modal memulai usahanya sudah termasuk gerobak dan alat-alat penjualan dan lain-lain itu sudah 5 juta rupiah, kemudian modal buah-buahan untuk beberapa hari, tergantung kesegaran buah, jadi tidak hanya untuk satu hari modalnya, yaitu 700.000 rupiah, dan kemudian omset atau pendapatan per hari, menurut Pak Jani, kisaran kotornya adalah 300.000 rupiah. Kemudian kendala awal memulai usaha, yaitu sulit mendapatkan modal usaha. Karena menurut Pak Jani, untuk mendapatkan modal itu terbilang susah karena jumlah modal dan keperluan itu terbilang tidak sedikit dan memerlukan lebih banyak uang lagi. Kemudian sepi pembeli. Belum banyak pembeli yang datang dan belum banyak pembeli yang mengetahui usaha ini. Kemudian yang ketiga adalah buah yang kurang segar.
Ada beberapa buah yang memang tidak tahan lama sehingga mudah layu dan membusuk. Menurut Pak Jenny, ini merupakan sebuah kendala karena harus menambah modal setiap harinya. Kemudian tips memulai usaha untuk mahasiswa menurut Pak Jenny, yaitu mulailah usaha dengan tekad yang kuat dan jangan setengah-setengah dalam menjalani usaha. Kemudian saya lanjutkan presentasi yang kedua, yaitu tokoh wirausaha nasional, yaitu Muhammad Sadat, pendiri Erigo. Nama brand yang dibawakan yaitu Erigo, pendirinya adalah Muhammad Sadat sendiri, yang didirikan akhir tahun 2010 dengan nama awal Selected & Co. Sejarah merintis usaha ini, pada tahun 2010 akhir hingga 2011, Muhammad Sadat mulai mendirikan brand ini dengan nama Selected & Co. Kemudian tahun 2013 berganti nama menjadi Erigo. Kemudian banyak berpartisipasi di berbagai acara-acara offline seperti Jaklot dan lain-lain. Kemudian tahun 2014 hingga tahun 2015, Erigo mulai membuka offline store di berbagai mall, kemudian penjualan semakin melesat tinggi. Tahun 2016 hingga 2019, konsep stylenya mulai berkembang, kemudian jangkauan customer juga semakin berkembang melalui media sosial dan e-commerce. Kemudian tahun 2021 hingga sekarang, Erigo sudah menjadi brand terkenal hingga berkembang ke kancah internasional. Strategi yang digunakan Erigo dalam pemasarannya, yang pertama adalah memasarkan produknya melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain hingga memasuki pasar luar negeri. Yang kedua adalah melakukan campaign dengan traveling keliling dunia bersama brand ambassador mereka, yaitu travel blogger Febrian dan Lala Carmila. Kemudian memasarkan produknya melalui beberapa influencer papan atas, seperti menggunakan endorse dan lain-lain. Kemudian itu ada gambar media sosial tempat Erigo memasarkan produknya berupa Instagram. Kemudian ada offline store di salah satu mall. Kemudian itu ada beberapa influencer yang menjadi brand ambassador produk Erigo. Kemudian ada potret Deddy Corbuzier sebagai first investor Erigo yang investasinya mencapai 10 miliar rupiah. Kemudian target pasar dan omset. Target pasar Erigo adalah anak-anak muda yang mencari sesuatu yang trendy, dan Erigo membuat mereka merasa spesial dengan fashion. Tujuannya untuk membawa brand produk lokal ke kancah internasional agar nantinya merek pakaian asal Indonesia bisa bersaing di pasar global. Kemudian pada tahun 2015, omset Erigo mencapai 22 miliar rupiah. Kendala yang dihadapi dalam merintis brand ini, yang pertama adalah sepi peminat. Pada tahun 2010 akhir, ketika didirikannya Selected & Co, mereka kurang mendapat minat dari publik dalam dunia fashion ini. Kemudian setelah diubah menjadi nama Erigo pun, sayangnya usahanya ini masih kurang mendapat sambutan pasar. Kemudian yang kedua adalah kegagalan dalam pameran. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Erigo seringkali mengikuti festival-festival offline. Nah, dalam hal ini, sistem pameran yang mereka gunakan memiliki kelemahan, yaitu biaya operasional yang lebih tinggi karena harus menyewa lapak pada penyelenggara dan sekaligus memberi diskon. Akibatnya, Muhammad Sadat dan Erigo ini seringkali mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kemudian yang ketiga adalah persaingan industri busana yang ketat. Setelah bisnis berjalan, Muhammad Sadat ini mulai merasakan bahwa bisnis adalah tidak mudah.
Muhammad Sadat berpikir bahwa untuk memenangkan persaingan industri busana, tak hanya bermodalkan kualitas, tetapi juga konsep yang konsisten dan kuat. Kemudian kesimpulan dari presentasi wirausaha ini adalah kita harus berani memulai dalam menghadapi resiko, serta gigih dalam tekad. Karena kesuksesan itu tidak didapatkan dalam waktu singkat, melainkan melalui proses yang panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putu. Untuk presentasi selanjutnya akan saya lakukan.